Halo anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung di SMPK Kesuma Mataram. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Pak Guru Ika Dek Mulyawan. Di sini Pak Guru akan menyampaikan materi mengenai kesadaran membangun berbangsa dan bernegara. Baik, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut ini. Oke, kita langsung saja membahas materi mengenai membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Terlebih dahulu, kita lihat dulu mengenai kesadaran itu artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan negara lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya dinamika kehidupan warga negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan faktor utama. Seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini. Jika suatu masyarakat atau individu sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Kesadaran dibedakan antara kesadaran sebagai insan Tuhan, insan sosial, dan insan politik. Kesadaran berbangsa atau bernegara selaku insan politik yaitu mensyukuri, membina, dan memelihara negara Indonesia. Yang kedua, tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan, dan kejayaan Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks geopolitik. Yang pertama, kita lihat mengenai pengertian geopolitik itu terbentuk dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi atau planet, sedangkan politik secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan, atau juga disebut dengan pemerintah. Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain dalam geopolitik, negara dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara determinis dan negara possibilities. Adapun pengertian dari negara determinis merupakan negara yang letak geografisnya mempengaruhi peta politik negara tersebut. Sedangkan negara possibilities merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berbeda di sekitarnya, meskipun saling berdekatan. Negara possibilities biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern atau ke dalam, seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peranan dari geopolitis itu sendiri yang disebutkan sebagai berikut. 1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam negara tersebut. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Kelima, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Dan yang terakhir, keenam, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Oke, selanjutnya, baik, kita akan membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara itu sendiri. Banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan dibuat di tahun 1999 adalah sebagai berikut.
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Oke, selanjutnya. Hakikat wawasan Nusantara ini adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama. Nah, adapun asas wawasan Nusantara tersebut antara lain. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Asas yang kedua, keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Asas yang ketiga, kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita, serta ketentuan yang benar. Biarpun realita atau ketentuan itu pahit, kurang enak didengarnya. Demikian kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara harus dilakukan. Asas yang keempat, solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Asas yang kelima, kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan kehidupan yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan,
dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Yang selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap setara seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat mengimplementasikan atau diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Dengan demikian, NKRI dan wawasan Nusantara merupakan satu paket dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan mengenai wawasan Nusantara dan kesadaran kita terhadap bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut untuk tahu tentang keberadaan dan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, demikian penyampaian materi mengenai membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Apabila ada kekurangan yang perlu kita pelajari, kita ketemu di SMPK Kesuma Mataram. Tetap semangat!